Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, Gereja dimanapun kita berada saat ini. Mari bersama-sama kita akan bersekutu. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh beribadah. Tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk Tuhan datang di dalam setiap rumah kita, di dalam setiap keluarga kita. Mari kita siapkan hidup kita lebih lagi. Siapkan hati kita. Siapkan hidupmu untuk boleh menerima hadirat Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Merasakan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya Tuhan hadir di dalam hidup ini, di dalam rumah ini. Mari sama-sama dengan pujian ini. Kuasa-Mu nyata atas hidup kami, Tuhan. Ku menyembah. Haleluya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini, Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap hidup kami. Percaya hadirat-Mu ada di tempat ini, Tuhan. Kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Kemenangan terjadi. Mari katakan sama-sama.
pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Kami menyembah Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau hadir di hati kami. Engkau hadir dalam keluarga kami Tuhan. Bahkan Engkau hadir di dalam rumah kami Yesus. Biarlah kami terus Tuhan merasakan hadirat. Biarlah kami terus merasakan kuasa-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita percaya sukacita Tuhan ada di tempat kita. Amin. Di rumah Bapak Ibu Saudara semuanya, di rumah jemaat Tuhan kita percaya sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Mari sekali lagi sukacita, kekuatan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Mari sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, di segalanya. Hanya Kau kebenaran kami Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku yakin, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari teriakkan haleluya. Teriakkan haleluya. Katakan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran setiap kami Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Karena kami tahu kekuatan kami, tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sekali lagi sukacita, kekuatan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan yang berkuasa atas setiap hidup kita, Dia yang berkuasa atas bumi ini, kuasanya nyata atas hidup kita. Katakan sama-sama, berkuasa
di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Siapa? Tuhan Allah kita. Mari lebih lagi, Tuhan yang berkuasa atas setiap hidup kita. Percaya, memerintah, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebaskan umatnya. Sama-sama, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala. Katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya Yesus Raja segala. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Siapa? Tuhan Allah kita. Katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sehari-hari ini kita seringkali mendengar wabah corona semakin hari semakin merajalela. Tapi kita percaya, kita yakin bahwa kita bisa melalui semuanya ini. Bersama-sama kita bisa melalui semuanya ini. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Bahkan saat kita berada di rumahnya, percayalah dan yakinlah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dia beserta dengan kita. Yesus ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam
terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku. Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Mari katakan, Kau berfirman dan sembuhkan-Ku. Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kita percaya. Mungkin kita mendengar hari-hari ini banyak orang yang mengalami kematian karena virus corona. Tetapi kita juga harus percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Ada kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Kita takut boleh, tapi kita jangan panik menghadapi semuanya ini. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tetap kerjakan bagian kita masing-masing. Tetap kerjakan bagian kita masing-masing. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan di rumah kita. Sekali lagi, mari kita imani pujian ini. Tuhan berfirman, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Katakan, Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku. Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Ayo lebih lagi katakan, Kau sekali lagi katakan, dengan iman kita, Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku. Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami akan belajar firman Tuhan. Oleh karena kami telah memuji dan membesarkan Engkau, bahwa di dalam Tuhan akan ada mujizat, ada
ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami untuk kebaikan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, berikan kepada kami telinga seorang murid untuk ditaburi firman Tuhan. Roh Kudus bekerja atas kami semua, sehingga kami menerima firman dengan sukacita dan membawa perubahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah minggu pertama pada bulan April, dan bulan April, selama bulan April di gereja kita disepakati temanya adalah berbuah kesabaran. Berbuah kesabaran. Dan minggu ini, minggu pertama ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang menderita dengan sabar. Menderita dengan sabar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah yang ada di dalam pikiran kita saat-saat ini, setiap hari? Kita selalu berpikir untuk hidup berhati-hati. Kita selalu berpikir untuk menahan diri. Kita selalu berpikir untuk waspada. Banyak hal yang setiap saat terjadi, kita mau melakukan, lalu kita berpikir, oh, kita harus hati-hati, kita harus menahan diri, kita harus waspada, dan lain-lain. Saya tidak akan menguraikan atau memberikan informasi tentang apa yang terjadi saat ini, karena saudara-saudara lebih tahu, lebih banyak tahu daripada saya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajak kepada kita bagaimana kita bisa sabar sekalipun di dalam penderitaan. Kita ambil dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya demikian firman Tuhan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taro ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padanya kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia
tidak membiarkan diri ditindas, dan dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan riwayat Tuhan Yesus Kristus. Karena acap kali setiap bulan April kita dibawa kepada suatu fakta. Masing-masing gereja mempersiapkan diri untuk memperingati Paskah. Karena pasal yang kita baca ini menguraikan tentang kurban penebus dosa yang sempurna dari Tuhan bagi dunia. Saudara bisa juga membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal apakah yang kita lihat dapat kita pelajari bersama-sama dari ayat-ayat yang telah kita baca pagi hari ini? Yesus Kristus, Allah kita, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi ketika Dia datang ke dunia ini, Dia begitu menderita. Dia begitu menderita. Dan ini yang dicontohkan kepada kita, supaya dalam kita menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, kita tidak lalu kemudian protes, kita tidak lalu kemudian kurang iman, kita tidak lalu kemudian mencari-cari salahnya siapa, tetapi kita terima itu dengan kesabaran, agar kita juga berbuah kesabaran. Apakah yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini? Yang pertama tentang fakta kelahiran dan kehidupannya, ayat 1a sampai ayat yang ketiga. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi ketika Dia lahir ke dunia ini, Dia mengalami sesuatu yang tidak selayaknya dialami oleh manusia. Dia lahir di kandang, Dia lahir di tempat binatang ada di situ. Saudara, betapa itu sebuah kehinaan yang luar biasa. Tetapi Dia melakukannya dengan sabar. Bukan hanya di dalam kelahirannya, tetapi dalam kehidupan. Dia lahir bukan dari seorang atau keluarga yang kaya raya. Dia lahir bukan dari seorang yang berpangkat, tetapi dari keluarga biasa, dari keluarga tukang kayu. Kita semua tahu itu. Dalam kesederhanaan Dia dilahirkan, walaupun Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mencipta dunia ini, Dia memiliki semuanya, tetapi Dia lahirnya pun dalam penderitaan, dan kehidupannya juga
ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saudara, ini penderitaan yang dialami oleh Allah kita. Kalau saat ini kita mengalami penderitaan, kalau saat ini kita mengalami secara manusia ketakutan, kalau saat ini kita mengalami sesuatu yang menghantui dalam hidup kita, bukankah Tuhan telah lebih dulu menderita bagi kita? Dia merasakan kehinaan dalam kelahiran dan kehidupannya. Lalu yang kedua, ayat yang keempat, dia mengalami fakta pengadilan yang juga tidak adil diterima. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dimikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Banyak orang mengira saat itu ketika ada orang yang menderita sedemikian, maka orang itu sedang mengalami atau sedang menerima tulah dari Tuhan oleh karena dosanya. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, dia diadili sekalipun dia tidak bersalah. Dia dibawa ke pengadilan dengan tuduhan-tuduhan, dia menghujat Allah, dia akan merubuhkan bait Allah, dia akan merusak adat istiadat dan sebagainya dan sebagainya. Banyak hal yang dialami tuduhan-tuduhan itu sehingga Tuhan Yesus diadili dengan sangat tidak adil. Bahkan dia dihina di sana. Dia dihina luar biasa, seperti pesakitan, seperti orang yang sudah begitu melakukan kesalahan yang besar, sehingga dibawa ke pengadilan. Namun dia menjalaninya dengan sabar. Lalu yang ketiga, dalam menjalani kehinaan penderitaannya, dia pun sabar melakukannya. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, ayat 5 ini mengungkapkan bagaimana Tuhan Yesus begitu sangat menderita di kayu salib. Di kayu salib, lambungnya ditikam, bukan karena dia salah, tetapi dikarenakan oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan, kulitnya tercapik-capik, dagingnya tercapik-capik, robek, sakit, banyak luka. Tetapi bukan karena dia salah, namun dikatakan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Hukuman, ganjaran di sini adalah berkata tentang hukuman yang ditimpakan
menampakkan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah yang harusnya kita terima, adalah harusnya yang kita alami. Itu oleh karena pemberontakan kita, itu oleh karena kita yang bersalah. Tetapi semua itu ditanggung oleh Tuhan dengan kesabaran. Sungguh luar biasa. Dia sudah menderita dan lagi dia dihina. Dan yang keempat, dalam kematiannya pun dia terhina. Ayat 9 menjelaskan di sana. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sampai dengan matinya, saudara-saudara, Tuhan Yesus menderita dari lahir, hidup, sampai dengan matinya. Sampai dengan matinya dia ada di dalam penderitaan, namun dia sabar. Sampai dalam matinya dia berada di dalam kehinaan oleh karena dia dihina, tetapi dia sabar. Kuburannya ditempatkan di antara orang-orang fasik, lalu kemudian dia disalib di antara penjahat-penjahat. Dan dikatakan di ayat Galatia, di firman Tuhan di pasal Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus mengalami itu. Tuhan Yesus sebagai Allah, dia mengalami peristiwa itu seperti orang yang terkutuk. Tetapi kutuk kitalah yang ditanggungnya. Tuhan telah bersabar dalam penderitaan sampai dia tidak berkata apapun. Ayat 7 bagian terakhir dia berkata, firman Tuhan mengatakan, ia tidak membuka mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya, artinya Tuhan Yesus tidak protes, artinya Tuhan Yesus tidak mengumpat, artinya Tuhan Yesus tidak memaki-maki orang yang menganiaya dia, orang yang membunuh dia, orang yang menyalibkan dia. Tuhan Yesus tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, ia tidak membuka mulutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa maksudnya firman Tuhan pagi hari ini? Firman Tuhan mendorong kepada kita agar kita tetap sabar dalam penderitaan hidup, dalam menjalani kehidupan. Kita butuh kesabaran. Lalu yang kedua, agar kita tetap bersabar dalam tugas kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, menunjukkan jalan keselamatan yang dari Tuhan kepada sesama kita, kepada siapapun yang kita mau beritakan firman Tuhan itu, kepada siapa yang kita mau menyampaikan firman Tuhan itu. Pasti akan ada pertentangan di sana, akan ada penghinaan di sana, kita akan dituduh yang lain-lain. Tetapi lakukanlah itu dengan sabar, sebab Allah kita telah lebih dulu sabar mengalami semuanya itu. Karena ketika kita menjadi anak Tuhan dan kita melaksanakan tugas sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, kita dituntut untuk berlaku dengan sabar. Dan yang ketiga, Tuhan mau
setia. Orang yang setia tidak mungkin akan terjadi ketika orang itu tidak sabar. Tidak mungkin seseorang akan taat di dalam firman Tuhan ketika dia tidak memiliki sifat kesabaran itu. Tidak mungkin. Bukan berarti lalu kemudian kita tidak berusaha, bukan berarti lalu kemudian kita tidak melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, bukan berarti lalu kita kemudian tidak dengan begitu semangat, tidak. Tidak demikian. Tetapi roh yang menyala-nyala itu tetap di dalam hati kita. Tetapi dalam praktiknya setiap hari kita dituntut untuk bersikap sabar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saya katakan setiap kali kita bangun tidur, akhir-akhir ini kita yang ada di dalam pikiran kita adalah hati-hati, jangan bersentuhan dengan orang, menahan diri, waspada, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hal baik. Tuh, itu sebenarnya hal baik. Jangan berhenti ketika pandemi ini berhenti. Kalau pandemi ini sudah surut, lalu kemudian kita tidak berhati-hati, kita tidak menahan diri, kita tidak waspada, kita tidak bersih, kita tidak hidup bersih. Tidak. Ialah hal-hal yang baik dari peristiwa ini kita ambil, lalu kemudian kita lakukan terus-menerus, sehingga itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara, tiap hari kita juga menerima seruan atau ajakan untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk berdoa syafaat, untuk menolong sesama, dan lain sebagainya. Itu hal yang baik, itu hal yang baik, hal positif yang bisa kita ambil. Jangan itu lalu kemudian putus, jangan lalu kemudian itu berhenti ketika pandemi ini berhenti. Lakukanlah terus menerus berdoa, berpuasa, menolong sesama, sehingga itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang mencontoh kehidupan juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Sabar artinya melakukan sesuatu dengan tekun. Segala sesuatu dilakukan dengan tekun, sebab ketekunan tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa diikuti dengan kesabaran. Saudara, sabar artinya juga ketika ada kejadian atau peristiwa yang tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita damba-dambakan, itu terjadi dalam hidup kita. Kita hadapi itu dengan kesabaran, bukan mengumpat, bukan lalu kemudian sebegitunya kita bersedih sampai-sampai kita kehilangan kendali. Kita harus bagaimana? Tetapi kita tetap bersabar. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam hal ini, dalam peristiwa yang kita hadapi saat ini, dihadapi oleh semua gereja, dihadapi oleh semua bangsa, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Nama Tuhan tetap dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bulan ini kita didorong untuk berbuah kesabaran, ayat-ayat ini
ini sangat tepat. Bukankah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita telah lebih dulu memberikan teladan kesabaran bagi kita? Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang pertama, temukan maksud Tuhan dalam peristiwa ini. Ini yang Tuhan mau. Temukanlah maksud Tuhan dalam peristiwa ini. Kita menghadapi gejolak ini, kita menghadapi peristiwa saat ini yang dihadapi bersama-sama dengan seluruh umat di dunia ini. Tuhan tahu bukan itu? Tuhan mengerti. Dan Tuhan bisa menghilangkan itu dalam sekejap. Bisa. Tapi Tuhan punya maksud. Karena itu saudara-saudara, temukan maksud Tuhan di balik peristiwa ini. Dan yang kedua, buang benteng-benteng dalam hidup kita. Buang benteng-benteng dalam hidup kita. Entah itu benteng yang kita buat, entah itu benteng yang kita tempatkan masing-masing dalam hidup kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu ekonomi kita, entah itu karir kita, entah itu kepandaian kita, entah itu segala macam yang kita buat, yang kadangkala itu menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Buang itu semua. Kita hanya berserah kepada Kristus. Saudara, kebenarannya saya tidak tahu, tetapi kemarin saya mendapatkan kiriman bahwa di Italia banyak masyarakat di sana frustasi, lalu kemudian membuang uangnya di pinggir jalan. Uangnya disebar di tempat-tempat umum supaya diambil orang. Silahkan ambil uang itu, gunakan uang itu kalau bisa pakai sesuatu untuk bisa menyelamatkan kami, untuk bisa menolong kami. Begitu. Karena apa? Mereka sudah frustasi. Ternyata uang bukan segala-galanya. Mereka memiliki banyak uang, tetapi tidak bisa untuk membawa dia kepada keselamatan. Buang benteng-benteng dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan peristiwa ini, Tuhan mau supaya kita tetap beriman bahwa penderitaan ini akan berakhir. Amin. Tetap beriman bahwa penderitaan ini akan berakhir. Penderitaan ini akan selesai diselesaikan oleh Tuhan dengan berbagai usaha, dengan berbagai upaya orang-orang pintar di dunia ini, dan kita semua ikut mengusahakan itu. Sehingga saat ini kita ibadah di rumah kita masing-masing. Ada hal yang lucu tetapi benar. Kiriman foto Tuhan Yesus, ya toh, ada gambar Tuhan Yesus begitu. Lalu kemudian dia berfirman, kamu tidak usah ke gereja dulu ya, aku akan datang ke rumahmu. Seolah-olah giliran kamu kalau minggu kan ke gereja, sekarang kamu gak usah ke gereja dulu,
Aku yang akan datang ke rumahmu. Saudara, itu yang terjadi saat ini, walaupun itu dibuat ya untuk menghibur, memang untuk menghibur kita. Dan kalau kita menengok ke belakang, ketika Tuhan Yesus atau para murid dan orang-orang percaya di abad pertama, mereka beribadah banyak juga di rumah-rumah. Di rumah-rumah berpindah-pindah mereka melakukan kebaktian, tetapi itu semua tidak mengurangi makna, tidak mengurangi nilai bahwa dia mau beribadah. Mereka mau memuji Tuhan, mereka mau mendengarkan firman Tuhan, mereka mau berbuat bakti kepada Allah, kepada Juru Selamat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mereka juga dalam penderitaan, saudara. Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, mereka dalam ketakutan, tapi mereka tetap memuji Tuhan dan tetap beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau saat ini Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, kita mengalami rasa takut secara manusia, kita mengalami sesuatu yang mengguncangkan hidup kita, namun sebagai orang beriman hendaklah kita tetap beriman, tetap mempercayai bahwa peristiwa ini, penderitaan ini akan berakhir pada waktunya. Amin. Kita semua mengusahakan itu. Dan kita semua yakin, ketika kita mengerti ini, kita mengamini ini, maka kita akan menjalaninya dengan kesabaran, dengan kesabaran. Bukankah kita sedang mempersiapkan Paskah? Yesus memberi contoh penderitaan itu diterima dengan sabar. Seperti anak domba yang keluh, seperti domba yang dibawa kepada tempat pengguntingan bulunya. Bahkan dikatakan ia tidak membuka mulutnya. Saudara yang dikasih Tuhan, temukan maksud Tuhan. Buang benteng-benteng dalam hidup kita, supaya kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan tetaplah beriman bahwa penderitaan ini akan berakhir, sebab Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau supaya saudara lebih beriman kepada Tuhan. Tuhan mau supaya saudara lebih berserah kepada Tuhan. Tuhan mau supaya saudara tetap hidup dalam ketaatan dan ketekunan menjalani firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau meninggalkan keteladanan bagi kami, bagaimana kami harus hidup. Sebab firman mengatakan, hendaklah kamu hidup sebagaimana Kristus hidup. Ya Tuhan, kami diingatkan melalui firman-Mu agar peristiwa yang terjadi dalam hidup kami tidak membuat kami gundah gulana, tidak membuat iman kami goncang, tidak bertanya-tanya apa ini, mengapa terjadi, salah siapa dan sebagainya. Tetapi kami mau melihat bahwa semua yang terjadi ini ada di dalam izin Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah hikmat-Mu menyertai kami supaya kami bisa menemukan
menemukan maksud Tuhan dalam peristiwa ini. Supaya kami akhirnya bisa melepaskan, melenyapkan benteng-benteng dalam hidup kami. Sehingga kami merasa mampu dan bisa menyombongkan diri. Dan supaya kami tetap beriman bahwa peristiwa yang terjadi, yang diizinkan oleh Tuhan, sehingga membuat kami anak-anak Tuhan menderita ini, peristiwa ini pun akan berakhir, mujizat Tuhan akan terjadi, dan kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menderita dengan sabar. Biarlah kami anak-anak-Mu menderita dengan sabar. Walaupun penderitaan ini kecil apabila diperhadapkan, apabila dibandingkan dengan penderitaan yang Tuhan alami, begitu sangat kecil, itu pun kami merasa sudah begitu besar. Tuhan, kuatkanlah kami. Biarlah kami menghadapi semua dengan tetap meyakini firman Tuhan, meyakini pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari saat ini kita akan membawa bangsa Indonesia, membawa kota Salatiga, membawa secara khusus wabah corona ini. Sekali lagi tugas setiap kita umat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Ambil waktu kita berdoa, memberkati Indonesia, memberkati Salatiga, bahkan memberkati dunia ini. Biarlah Tuhan bercampur tangan. Sekali lagi bersama-sama kita bisa menghadapi wabah ini. Naikkan pujian ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi bawa hati kita bersatu di dalam doa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Katakan,
nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa di kota tercinta, tak tercinta, kotaku Salatiga. Ku berdoa Salatiga, penuh kemuliaan-Mu, Salatiga, bagi Kau. Sekali lagi berdoa buat kota Salatiga, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Salatiga. Ku berdoa Salatiga, penuh kemuliaan-Mu, Salatiga, bagi kemuliaan. Katakan Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan. Katakan Salatiga, Salatiga, bagi kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita ambil waktu. Mari kita bersepakat bersama-sama, bersehati kita mau berdoa. Mari secara khusus kita mau berdoa buat Indonesia. Sekali lagi, biarlah wabah ini tidak berkepanjangan. Biarlah wabah corona ini tidak berkepanjangan. Mari lepaskan berkat buat Indonesia. Berdoa buat Indonesia. Mari katakan ucapan-ucapan berkat buat Indonesia. Bahwa kita percaya Tuhan bisa, Tuhan mampu mengatasi semuanya ini. Cuma Tuhan meminta umatnya untuk bersatu bersama-sama berdoa, merendahkan diri berseru di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan atas Indonesia. Mari berdoa bersama-sama. Mari doakan Indonesia. Doakan para perawat, doakan para dokter yang hari-hari ini mereka berada bersama-sama untuk melawan corona ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan buat para dokter, para tenaga medis. Biar Tuhan memberikan kesehatan buat mereka, untuk mereka boleh bersama-sama memulihkan, menyembuhkan saudara-saudara kita yang terjangkit virus corona ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, ya Yesus, ya Yesus. Ya, terus berdoa. Ucapkan kata-kata berkat. Ucapkan kata-kata kuasa yang dari Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari berdoa juga buat setiap keluarga, buat orang-orang yang mungkin terkena virus corona ini dan sudah dinyatakan positif. Berdoa minta kesembuhan yang dari Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari doakan saudara-saudara kita yang positif corona. Berdoa biar kuasa Tuhan mengalir atas setiap kehidupan mereka dan mereka boleh disembuhkan. Bahkan secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini dinyatakan positif corona, berdoa biar kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan mereka, dan biarlah kuasa Tuhan boleh disaksikan dalam kehidupan mereka bahwa mereka mengalami kesembuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus berdoa bawa saudara-saudara kita. Bahkan kita juga membawa saudara-saudara kita yang mungkin saat hari-hari ini juga yang berada di rumah. Biarlah mereka juga tidak mengalami kejenuhan. Biarlah mereka juga tidak mengalami kepanikan saat mereka berada di rumah. Berdoa biarlah Tuhan menghibur mereka satu persatu. Bahkan saudara kita sendiri, bahkan mungkin anak-anak kita sendiri, orang tua kita sendiri yang ada di rumah. Biarlah mereka tidak mengalami kebosanan saat mereka ada di rumah. Biarlah mereka tidak mengalami kepanikan saat mereka ada di rumah. Mari doakan biar damai sejahtera Tuhan mengalir atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari memberikan penghiburan Tuhan, sukacita dan bisa hidup mereka Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh ya, terus berdoa
Dan saat ini kita juga berdoa secara khusus buat kota Salatiga. Berdoa secara khusus buat kota Salatiga. Kalau kota Salatiga sudah dinyatakan menjadi zona merah, bahkan ada satu anak Tuhan yang dinyatakan positif. Kita berdoa, biarlah melalui anak Tuhan ini, hamba Tuhan ini boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas kota Salatiga. Kota Salatiga akan terbebas dari virus corona ini. Mari berdoa bersama-sama buat kota kita Salatiga. Berdoa bersama-sama buat kota Salatiga. Minta kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota kami Salatiga, Tuhan. Kalau saat ini kota Salatiga dinyatakan menjadi zona merah COVID-19, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kuasa-Mu nyatakan atas kota kami Salatiga. Maka kami berdoa buat saudara kami yang dinyatakan positif, Tuhan. Kami percaya Tuhan menyatakan kuasa memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ialah melalui anak-Mu ini, Tuhan. Warga Salatiga bisa melihat nyata kuasa Tuhan atas kehidupan kami. Kuasa Tuhan nyata atas kota Salatiga di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terus ya kuatkan keluarganya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarga juga tidak menjadi panik Tuhan dengan berita ini. Tapi mereka boleh saling menguatkan, mereka boleh saling mendukung Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga akan berdoa bersama-sama buat gereja-gereja Tuhan yang mungkin kalau beberapa minggu ke depan mereka tidak akan bisa beribadah secara bersama-sama. Tapi kita tetap terus berdoa. Biarlah saat mereka beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun mereka beribadah, biarlah mereka juga tetap mengalami sukacita yang dari Tuhan. Mereka juga boleh mengalami hadirat Tuhan di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Mari bersama-sama berdoa. Mari bersama-sama berdoa buat gereja-gereja Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mereka sedang beribadah di rumah masing-masing. Mari berdoa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu juga nyata atas rumah kami. Kami juga percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata saat kami boleh berkumpul di rumah kami, bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Bahkan sukacita-Mu itu juga Kau berikan buat setiap kami, Bapak. Dan doa kami, permohonan kami Tuhan kepada-Mu, dan kami menyatakan iman kami bahwa wabah ini akan berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Wabah ini akan berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dipulihkan, Salatiga dipulihkan, sehingga kami umat Tuhan boleh bersama-sama kembali, bersekutu bersama-sama kembali Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terus ajar kami juga Bapak, untuk kami boleh menjaga kesehatan kami, untuk kami boleh menjaga gaya hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, curahkan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, untuk kemuliaan-Mu Indonesia.
katakan bagi kemuliaan-Mu. Mari kita tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas lawatan-Mu dalam ibadah dari awal sampai pada akhirnya ini. Tuhan, kami bersyukur atas peringatan firman-Mu. Kami bersyukur kami masih punya waktu untuk memuji Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur karena Engkau masih melimpahkan rahmat kepada kami, sehingga kami menikmati kesehatan, kekuatan, kedamaian, walaupun dalam suasana yang tidak damai. Tetapi kami percaya Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing, dan itulah yang membuat kami tetap berada di dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan juga mengakhiri ibadah ini. Jika kami berada saat ini di rumah kami masing-masing, kami akan mengakhirinya. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur atas semua kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Kami percaya bahwa hari-hari ini adalah hari yang baik bagi kami. Engkau akan berkarya, Engkau akan bermujizat bagi kami. Banyak orang mencari keselamatan, dan keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau Engkau memakai kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat terhadap firman Tuhan, menyampaikan berita keselamatan ini kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah ini dengan meyakini bahwa kita membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, memberkati kita semua, memberkati saudara-saudara, memberkati Bapak Ibu, sehingga Tuhan melimpahkan kepada kita kekuatan, kedamaian, damai, sukacita, sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi Bapa terima kasih.
DKI Eklesia dimanapun Anda berada, pesan kami saat ini tetap di rumah, patuhi anjuran pemerintah, jaga kebersihan, dan jangan lupa tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.